harganya kurang dari 200 juta rupiah. Low MPV aja yang baru-baru itu harganya itu mendekati 300 juta rupiah. Ini bisa dibilang model tempat tidur. Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu. Ketika saya membuat vlog tentang Honda CR-V RM Prestige yang facelift, itu banyak yang request minta dibuatkan vlog tentang Honda CR-V lainnya. Nah, kali ini saya akan membuat vlog tentang Honda CR-V RM tapi yang pre-facelift, tipenya sama, ini tipe Prestige 2,4. Honda CR-V itu memang bisa dibilang salah satu SUV yang laris, banyak disukai oleh orang Indonesia. Kenapa? Selain modelnya yang keren, mobilnya nyaman, gagah, dan tentunya brand Honda, ini mobil ini memang bisa dibilang cukup bandel, bisa diandalkan ketika melintasi jalur-jalur yang agak-agak off-road. Anda mungkin akan sepakat bahwa mobil ini meskipun umurnya hampir 10 tahun, tapi masih kelihatan ganteng, kelihatan gagah, kelihatan keren, kelihatan mewah, kelihatan kelasnya. Tak heran jika mobil ini masih banyak diminati oleh para pecinta SUV di Indonesia. Kita lihat nih tampilan depannya ini. Bedanya apa sih dengan yang tipe facelift? Bedanya itu di grill tentunya, ini beda. Bentuk lampu juga beda. Bumpernya juga beda, tapi ini masih oke sih, masih kelihatan gagah lah. Kita lihat lampunya, ini proyektor HID, lampu utamanya, lampu jauhnya masih reflektor biasa, bohlam biasa. Lampu sen di sini itu juga bohlam biasa, belum ada DRL. Fog lampnya seperti ini, bohlam biasa tentunya. Kita lihat mesinnya. Nah, ini dia mesinnya 2400 cc iVTEC. Jadi mesin ini bisa menghasilkan power 190 PS. Ini lebih tinggi 20 PS dibanding CR-V generasi ketiga. Ini generasi yang keempat. Sedangkan torsinya itu 226 Nm pada 4400 rpm. Ini berpenggerak roda depan dan transmisinya itu masih transmisi otomatis 5 percepatan, bukan CVT. Kalau yang generasi kelima yaitu CR-V Turbo itu sudah menggunakan CVT. Nah, sebagian orang itu tidak suka CVT. Oh ya, sayangnya ini belum ada peredamnya, belum ada covernya. Jadi suara mesinnya pasti lebih kencang terdengar lah. Dari depan ganteng, dari samping juga nggak kalah gantengnya, ganteng dan gagah. Nah, ini dia. Oh, saya harus mundur jauh nih untuk menggambarkan betapa gantengnya mobil ini, betapa kerennya. Saya sih lebih suka model yang ini ya, CR-V RM dibandingkan CR-V RW. Bagi saya ini adalah CR-V dengan model terbaik, tapi itu selera sih, model itu selera. Kita lihat rodanya dulu. Rodanya ini menggunakan ring 18, profil bannya 225/60. Ini velgnya masih ori, tutun, menambah kegantengannya. Untuk pengereman tentu udah disc brake, udah ABS, udah EBD. Yang belakang ini juga pakai disc brake juga. Nah, ini dia disc brake juga. Spionnya warna body, ini lampu sen di sini, dan di sini di pilar A ini hingga pilar B, C, D itu ada list chrome-nya. Ini yang membedakan tipe Prestige dengan tipe di bawahnya. Nih, kelihatan keren. Bagian belakangnya juga nggak kalah kerennya. Ini lampu ini jadi ciri khas CR-V. Ini modelnya keren gitu ya, agak seperti sabit gitu ya. Tapi ini berbeda dengan tipe yang facelift. Kalau yang facelift lampunya beda. Ini lampunya ini bohlam biasa semuanya. Lampu sen, lampu rem, lampu malamnya itu bohlam biasa. Di sini ada list chrome kecil. Kalau yang facelift itu ada list chrome di sini memanjang dari kanan ke kiri dan tembus ke lampu sini, jadi nyambung di sini. Kalau yang ini hanya list chrome seperti ini. Bumpernya juga sedikit beda. Kita buka aja. Ini belum power backdoor, tapi bukannya ringan.
apalagi begasnya ini masih bagus. Nah, ini dia bagasi belakangnya. Ini cukup luas, kalau nggak mau dibilang sangat luas. Kenapa? Karena ini kan 5-seater, jadi hanya 2 baris, yang belakang itu full digunakan untuk bagasi. Dan hal inilah salah satu yang disukai oleh pencinta CR-V RM. Bagasinya itu sangat luas, bisa menaruh barang apapun, nggak apapun sih, barang-barang besar. Jadi kalau Anda bepergian luar kota atau mau camping misalkan, atau mau kemanapun, ini bisa mengakomodir kebutuhan Anda terhadap penyimpanan barang. Bannya di sini, ban cadangannya tinggal tarik aja, ini mudah sekali. Kalau Anda bawa barang besar yang butuh diikat, nah di sini ada tempat cantolannya untuk ngikat. Jadi gak khawatir barangnya goyang-goyang. Tuh, tinggal siapin tali. Ini ada penyeberangan kecil. Ini ada hanger atau cantolan. Jok baris kedua ini bisa dilipat. Dan ini ngelipatnya sangat praktis. Tinggal tarik ini. Tinggal tarik aja. Nah, joknya akan melipat sendiri. Wah, ini memudahkan kita. Yang ini agak susah, harus dibuka dari sini. Nah, itu dia. Nah, kita dapat ruang bagasi rata lantai, cukup rata lantai dan sangat luas. Kalau Avanza dan Veloz yang baru itu menawarkan sofa mode, atau jok belakangnya bisa dilipat menjadi model sofa. Nah, ini bisa dibilang model tempat tidur. Kita bisa tidur di sini selonjoran, benar-benar selonjoran, dan ini posisinya cukup enak. Tinggal tambahin kasur, bawa bantal, ini oke nih. Oh, ini tempat duduknya itu. Ini enak banget, berbahan kulit, bentuknya sangat ergonomis bagi tubuh kita. Ini duduknya tuh enak banget. Ini sangat pas lah buat ukuran rata-rata orang Indonesia. Headroomnya cukup lebar, legroom juga cukup lebar. Ini oke banget. Ini joknya, ini berbahan kulit. Untuk usia 9 tahun atau hampir 10 tahun, ini kondisinya ya masih oke lah, bisa dibilang masih oke. Kulitnya itu cukup awet, tidak ada luka ataupun robek-robek ataupun hal-hal negatif lainnya. Secara teknis di belakang ini bisa untuk 3 penumpang, 1, 2 di sini, yang 1 di tengah. Tapi kalau ini tidak difungsikan, nggak ada yang duduk di sini, ini bisa jadi armrest, ada cup holdernya juga. Dan seatbeltnya juga ada 3 titik, 1, 2, yang ketiga di sini. Tinggal tarik aja. Dan untuk penumpang belakang itu juga tidak khawatir kepanasan karena di sini ada ventilasi AC. Ini akan memberikan udara sejuk ke kabin belakang. Ini joknya, ini ada kantongnya di belakangnya. Ini selain berfungsi sebagai handle, ini juga buat penyimpanan barang-barang kecil, dan di bawahnya ini ada cup holder juga. Ini duduk di depan itu juga nggak kalah enaknya. Ini joknya ini bener-bener nyaman, sama-sama berlapis kulit. Dan ini apalagi ini pengaturan kursinya, ini udah elektrik. Pengaturan joknya udah elektrik. Nih, ini 6 arah. Bisa untuk mengatur ketinggian jok, maju mundur, sama reclining. Dan ini buat lumbar. Nah, ini setirnya sudah berlapis kulit, udah tilt dan teleskop tentunya. Nah, ini dia teleskopik. Ini setirnya ini nyaman digenggam. Di sini ada tombol cruise control, sedangkan di sini nih ada pengatur audio dan terhubung dengan head unit. Start buttonnya di sini. Nah, ini dia. Ini MID-nya cukup lengkap, ada banyak fitur, banyak informasi yang bisa dilihat dari sini. Ini ada odometer, trip A, trip B, rata-rata konsumsi BBM, estimasi perkiraan sisa BBM. Ini ada paddle shift-nya. Ini jadi memberikan pilihan bagi kita ketika mau berpindah transmisi.
karena ini otomatis 5 percepatan. Untuk lampu ini belum auto, jadi harus diatur manual. Wipernya juga belum auto. Di sini ada tombol eco mode dan ini adalah traction control. Di sebelah kanan ini pengaturan jendela atau kaca. Ini yang auto ini hanya sisi driver, yang lain itu power window biasa. Ini untuk mengunci, ini spion sudah bisa dilipat. Selain MID di sini juga ada layar kecil. Ini pengaturannya dari sini, tinggal pencet-pencet aja. Nah, ini dia. Tuh. Nih menunya bisa diganti-ganti. Tuh. Pengaturan, ya pengaturan seperti inilah. Mana tadi? Tuh. Bisa dari sini. Ada beberapa perbedaan antara pre-facelift dengan facelift. Di antaranya yang paling mencolok tentu adalah di sini nggak ada sunroof. Kalau yang Prestige yang facelift itu ada sunroof, ini nggak ada. Head unitnya juga sedikit beda. Head unitnya nggak terlalu besar, ini cukup kecil, tapi ya ini oke lah. Nah, ini bisa AM, FM, CD, bisa USB, ya masih cukup standar lah kalau dibandingkan dengan fitur head unit di zaman sekarang. Nah, ini yang cukup saya sukai. Nah, untuk AC-nya ini dual zone, jadi kanan dan kiri itu beda. Kita bisa mengatur suhu di sisi driver dan suhu di sisi penumpang dengan cara berbeda. Nah, untuk pengaturan arahan tentu cukup lengkap. Transmisinya di sini, ini cukup mudah dijangkau. Ada R, ada D, ada S. Nah, ini kalau mundur, nah ada kameranya di belakang. Dashboardnya ini modelnya walaupun ya kelihatan cukup kuno lah ya, tapi ini masih oke, masih kelihatan bagus, masih kelihatan mewahnya. Ini plastik, tapi plastiknya itu ya plastik yang tuh, bukan plastik yang murahan, kualitasnya cukup oke. Nah, ini spionnya, ini untuk spion tengahnya ini DN Night View-nya masih manual. Sun visornya ini kita buka. Nah, sayangnya nggak ada lampu. Yang sebelah kiri juga sama, nggak ada lampu. Sayang sekali. Ada tempat penyimpanan kacamata. Ini lampu kabinnya seperti ini. Untuk tempat penyimpanan ini cukup banyak. Di sini, ini selain sebagai handle pintu, ini juga buat penyimpanan barang-barang kecil. Di bawahnya ini ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada buat cup holder atau barang-barang lainnya. Di sini ini juga ada. Nggak terlalu besar tapi oke lah. Nah, di sini juga ada. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Di sampingnya ini juga ada kecil-kecil, bisa naruh STNK, naruh HP mungkin. Oh, taruh HP di sini. Oh, enggak muat. Dan ini ada penyimpanan di sini di konsol tengah. Nah, ini ada power outlet, ada USB juga. Nah, ini sekaligus armrest. Ini bisa diatur maju mundurnya. Dan di sini penyimpanan juga masih ada. Tuh, nggak terlalu besar tapi buat menyimpan barang-barang lain juga masih oke lah. Ya oke lah, walaupun ini belum soft opening. Sini ada lighter. Kalau nggak dipakai bisa digunakan sebagai power outlet. Harus pakai adapter tentunya. Bisa tidak akan terlalu jauh jalannya. Kenapa? Karena sebelumnya saya pernah bikin vlog tentang Honda CR-V RM yang facelift, jadi kurang lebih sama lah, karena mesin dan bodinya itu tidak terlalu beda, fitur-fiturnya juga tidak terlalu jauh berbeda. Untuk kekedapan kabin, ya ini SUV medium ya, tentunya kekedapan kabin itu cukup bagus. Suara-suara dari luar itu tidak terlalu kencang terdengar. Suara mesin, walaupun tadi tidak ada covernya, tidak ada peredamnya, tapi nggak terlalu terdengar di sini. Nah, cuman untuk road noise, gesekan roda dengan aspal itu memang cukup terdengar. Mobil ini disukai banyak orang karena ini SUV ya. Orang Indonesia itu suka SUV
suka MPV, intinya mobil yang bisa digunakan di berbagai macam medan. Nah, ini salah satunya. Selain memang modelnya keren, modelnya nggak ketinggalan zaman, walaupun usianya ini hampir 10 tahun, ini 9 tahunan, tapi gengsinya, modelnya itu masih keren, masih oke. Kenyamanannya, kemewahannya itu ya berkurang pasti, tapi masih sangat baik. Berapa sih harganya mobil ini di pasar mobil bekas? Harganya kurang dari 200 juta rupiah. Bayangkan, nggak sampai 200 juta rupiah Anda bisa memiliki sebuah mobil yang keren, yang ganteng, yang gagah, yang nyaman, yang mewah, bisa diandalkan di segala medan, tapi harganya nggak sampai 200 juta rupiah. Lalu pajaknya berapa? Nah, ini yang masalah. Pajaknya ini cukup tinggi. Pajaknya itu 4,9an, ya 5 jutaan rupiah lah per tahun, itu untuk Jakarta. Kelemahan lainnya dari mobil ini adalah konsumsi BBM-nya. Itu cukup boros. Untuk dalam kota, per liter itu bisa 8. Ya, kalau nanti Anda sekolah S3 gitu, gelarnya S3, Anda tidak agresif, berkendara dengan lembut sekali, itu bisa dapat 9 km per liter. Sedangkan kalau luar kota tentunya lebih irit, bisa di 11 sampai 12 km per liter. Karena usianya 9 tahun, artinya sudah cukup tua, tentu bukan mobil yang perawatannya udah ekonomis gitu, pasti ada jajannya. Apa aja sih kelemahannya? Salah satunya tentu adalah kaki-kaki. Oh ya, ngomong-ngomong soal harga, ini kan mobil dijual ya, ini mobil teman saya. Kalau Anda tertarik misalkan untuk membeli mobil ini, Anda bisa mengunjungi akun Instagramnya Aden Mobilindo, atau Anda bisa kontak saya melalui kolom komentar, nanti saya kasih nomornya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu selain gratis juga berpahala, karena akan membuat channel ini semakin besar dan berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.